Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Aji IS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah motor lagi. Ini yang dulu pernah kita bahas. Apa ini kira-kira lampunya siapa? Ya, Shogun 110. Nah, tapi pada kesempatan kali ini tidak akan mereview karena dulu pernah direview ya. Sekarang kita akan memperlihatkan perjalanan panjang Shogun ini dari dulu pertama saya beli hingga sekarang. Oke, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa itu klik like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video. Oke, langsung saja kita ikuti videonya. Oke, inilah perjalanan si biru Shogun 110 yang saya miliki. Tapi mohon maaf, pada video kali ini akan banyak foto karena memang waktu itu saya tidak banyak video. Dan mohon maaf kalau pada episode kali ini akan banyak voice overnya. Oke, mari kita lanjut saja. Nah, motor ini saya beli sekitar pertengahan tahun 2011 dengan harga 4.100.000 hasil mengumpulkan dari kerja sambilan saat kuliah dulu ya. Harga segitu waktu itu lumayan murah lah ya, dengan kondisi yang seperti ini. Setahun setelah saya miliki memang waktunya ganti plat. Nah, kebetulan ini plat kota Jogja, saya orang Sleman, saya mutasi sekalian ya, sehingga menjadi plat AB Sleman. Nah, inilah sentuhan pertama kepada Shogun, yaitu mengganti velg ya. Saya beli bekas harganya 150.000 dan ternyata peyang. Ketahuan peyangnya itu ketika saya di tukang tambal ban ini. Selain peyang, ternyata dudukan lakernya juga sudah oblak. Nah, ini saya memang masih awam sekali ya, karena memang baru punya motor pertama. Nah, kemudian mulai teracuni. Yang selanjutnya yaitu mulai belajar moles-moles yang berbahan aluminium. Semua cacat dikelotok menggunakan remover, diamplas, kemudian dipoles dengan batu hijau dan autosol. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya. Yang saya poles itu ada di bagian mesin, blok mesin kanan kiri, kemudian ada di bagel dan lain-lain. Nah, ini di tahun 2013 ya, saya mulai masuk komunitas dan mulai teracuni. Nah, kebetulan mesin saya juga kasar suaranya, akhirnya turun mesin, turun besar ini ya, semua diprotoli. Ini yang diganti banyak sekali, mulai dari laker bandul, tensioner, kamprat, kampas kopling, seker saya pakai Thunder OS 0, banyak sekali ini ya, dan lain-lain. Ini kalian bisa saksikan sendiri nih ya. Ya, ini mulai teracuni. Nah, ini ada kampas kopling dan semuanya ini ya. Itu kampas kopling TDR sampai sekarang belum ganti ya, sudah habis. Sudah berapa tahun? 7 tahun. Ini olinya pakai AX5 dulu waktu itu. Nah, ini penampakan sekernya memang sudah baret. Nah, ini yang lama S100 sepertinya itu, Shogun tadi. Nah, ini dibersihkan kopnya. Nah, ini sudah di pour up ya ini ya. Linernya menjadi tipis sekali. Nah, ini perbandingan Thunder OS 0 dan Shogun OS 100. Nah, ini sudah terpasang seperti itu. Nah, dan ini adalah kilometer awal inRayan. Ini adalah masa inRayan selama 1 bulan kurang lebih ya. Tapi karena sudah keracunan ya, mau nggak mau meremen ya, menjalar, akhirnya pasang kopling manual. Nah, itu penampakannya ya pas proses pemasangan kopling manual. Ini ada bak kopling manualnya, beli second 150.000 kalau nggak salah, SND ya. Kemudian ini kampas gandanya dilas akhirnya ya, seperti ini. Ini belum dilas, kemudian proses pengelasannya seperti ini. Nah, itu dilas 3 titik kalau nggak salah ya, 3 titik ya, cuman seperti itu sampai sekarang juga nggak lepas, nggak pernah lepas, tetap seperti itu ya. Nah, ini sudah dipasang dan akhirnya
jadilah kopling manual. Muncul lagi masalah berikutnya, yaitu asoknya baret. Ya akhirnya beli deh ya. Nah mulai saat itu mulailah menjadi anak yang iseng dengan mesin, apa-apa ditarik sendiri. Nah ya semuanya yang bisa dikerjakan sendiri, misalnya membersihkan karbu, setting karbu, pilot jet, main jet, lampu dan sebagainya. Hingga akhirnya bertemu dengan kawan-kawan baru di komunitas. Nah karena CC-nya sudah naik, akhirnya tidak puas dengan performa karbu aslinya, akhirnya ganti karbu dengan karbu imitasi Shockwood 125. Dicoba untuk setting sana sini, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal juga. Malah muncul masalah baru, yaitu kiproknya mati. Nah di akhir tahun 2013 lihat-lihat iklan ada yang menarik, yaitu piringan depan cakram PSM untuk Suzuki sudah di chrome, harganya murah 150.000. Nah dasar memang sudah keracunan, akhirnya dibeli juga dan dipasang gambarnya seperti ini ya. Nah kira-kira sekian untuk tahun 2013. Mari kita lanjutkan di tahun 2014. Tahun 2014 tahun yang sangat boros bagi Shogun saya, karena hampir setiap minggu saya selalu berbelanja ini itu banyak sekali. Nah kira-kira seperti apa, mari kita ikuti lagi. Yang pertama adalah mengganti knalpot karena menyesuaikan mesinnya ya. Saya menggunakan knalpot silincernya FU CKD lokal ini ya, harganya 250 kalau tidak salah. Kemudian membuatkan leher knalpotnya, nah jadinya seperti ini. Hal berikutnya yang cukup menguras dompet di awal tahun 2014, yaitu kira-kira diapain tuh, ada sok depan, mesin kanan kiri, swing arm dan lain-lain diprotoli. Kemudian saya bawa ke tukang krom dan jadinya seperti ini. Oh iya, by the way ini tampilan motor saya yang paling saya suka selama ini ya. Oke, baru menikmati krom, tahu-tahu hujan abu, gunung Kelut meletus ya waktu itu. Nah semua seperti ini, dan krom-krom saya pun kena debu vulkanik. Ya mau nggak mau memang butuh ya, nggak apa-apa lah ya, dibersihin. Itu setiap hari saya cuci motor itu ya, setiap habis dipakai dicuci, karena masih baru, kromnya masih sayang sekali. Sudah di chrome, biar tampilan makin bling-bling, ganti ruji TDR biar makin berkilau. Jadi seperti ini ya, dengan ruji TDR. Kemudian penambahan beberapa part seperti klakson Innova ini ya, klakson mobil. Kemudian penggantian kunci set, kunci depan, kunci jok, ini asli SGP. Kemudian ada aksesoris lagi, ini tutup oli yang ada lubang hawanya dan selangnya. Kemudian ini ada cat high time untuk bagian leher knalpotnya. Nah ini penampakan piringan PSM nya tadi ya. Kemudian mulai agak nakal, ini koplingnya saya double mataharinya sehingga menjadi lebih kuat cengkeramannya. Kemudian selanjutnya ini diganti kabel koplingnya karena sering putus, dan kita mulai masuk ke mesin. Ini per klepnya saya ganti untuk Swedia ini ya. Kemudian itu ada apa itu, laker noken as saya ganti juga ini karena memang sudah berisik.
Jadi ini di bagian kop mesin saya remajakan lagi. Dilanjutkan mengganti sok belakang prima, maksudnya biar sama tampilannya dengan chrome, biar senada gitu ya. Nah kemudian ada penambahan filter untuk karbu seperti itu ya bentuknya ya. Nah selanjutnya dipasang mentok slipper. Kemudian mencoba membuat maket untuk dudukan kabel kopling yang ada di bawah dengan kertas seperti ini. Kemudian dibawalah ke tukang las, tapi jadinya berbeda, jadinya seperti ini. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa berfungsi. Karena plat kopling sudah double, akhirnya kabel kopling sering putus. Saya mencoba beberapa merek mulai dari FU, Tiger dan lain-lain. Nah kira-kira seperti ini penampakannya. Ini menggunakan Tiger kabelnya. Mencoba untuk repaint warna seperti ini, saya coba di sayap kanan kiri dan akhirnya gagal dan tidak dilanjutkan. Akhirnya sampai sekarang masih seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya karena merasa performa karbu tidak mumpuni, saya modif karbunya, saya bawa ke Kendar Karburator Jogja, spesialis karburator yang ada di Jogja ya. Akhirnya digarap dan di reamer skepnya menggunakan skep GL dan ada penyesuaian di dalamnya beberapa, saya agak lupa. Nah ini seperti ini penampakannya. Lubang skepnya di reamer ya, skepnya dibesarkan menggunakan skep GL seperti ini. Beberapa hari setelah modif karbu malah JD-nya mati, akhirnya ganti merek Indopart. Nah Indopart ini baru saja mati kemarin setelah 6 tahun pemakaian. Akhirnya JD Indopart ini mati juga, jadi sekarang sudah baru lagi JD. Kemudian melakukan servis biasa, ada kerusakan di pulsernya, digantilah ya, sama dengan mengganti oli dan lain-lainnya. Nah di sini kalian bisa lihat bodi motor saya strippingnya sudah tidak ada karena sedianya mau dicat dengan pilok tadi tapi tidak jadi, akhirnya tanpa stripping. Nah ini penampilan bengkel yang biasa saya gunakan untuk turun mesin. Nah bengkelnya Semrawut ya itu di dekat rumah saya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah ini saya iseng mengganti shocknya menggunakan shock belakang Shogun SP warna merah, tapi hanya saya pakai sekitar seminggu, akhirnya saya jual lagi karena merasa tidak cocok. Kemudian masalah rutin yaitu kabel kopling putus, ini saya beli lagi, saya coba menggunakan kabel kopling Shogun SP dan itu cocok, itu sampai sekarang masih saya pakai dan tidak putus, awet benar ya. Tapi ada beberapa perubahan yang harus dilakukan seperti nipple atas dan nipple bawahnya. Karena rencana mengecat gagal, akhirnya Scotland menjadi pilihan. Scotlandnya menjadi warna yang seperti sekarang ya. Jadi itu warna sekarang itu bukan cat tapi Scotland. Nah itu Scotland full body, habis 350-an atau berapa lupa ya. Hasilnya seperti ini ya, lumayan rapi. Nah tapi kalau polosan itu motornya terlihat gendut, akhirnya saya beri stiker tribal. Saya beli harganya 15.000 sepasang kanan kiri ya, agak nggak rapi tapi ya lumayan lah, seperti ini hasilnya. Nah itu saya waktu kuliah di UIN ya. Kemudian ada lagi stiker Shoguners Indonesia ini dulu.
Kemudian penambahan aksesoris seperti monel-monel seperti itu ya, ya seperti itulah kira-kira. Dan kemudian saya gunakan motor ini naik ke gunung, daerah Gunung Kidul Wonosari ya. Nah, dan akhirnya terasa tenaganya itu ketika nanjak kurang, akhirnya saya ganti gear belakangnya menjadi lebih besar agar terasa enteng pas naik. Nah, ini penggantian gear ya seperti ini. Nah, kemudian karena warnanya sudah biru semua stikernya, nah itu selebor belakang juga saya birukan jadi seperti itu ya. Akhirnya dari depan sampai belakang full biru seperti ini. Nah, karena ban sudah halus, juga mengganti bannya bekas ini dulu ya, ukuran 250 untuk belakang, depannya 225. Nah, karena chrome-nya sudah bertaburan di mana-mana, akhirnya dilengkapi sekalian bagian standar tengah dan standar samping dan footstep sekalian di chrome, sehingga menjadi bling-bling sekali seperti ini. Jadi understyle-nya itu semua sudah menjadi chrome. Nah, itu kira-kira di tahun 2014. Kita lanjut ke tahun 2015. Di tahun 2015 tidak begitu banyak modifikasi karena saya sedang fokus skripsi dan pekerjaan karena kebetulan banyak tugas. Oke, mari kita lanjut 2015. Awal tahun melihat iklan lagi, ternyata ada yang menarik, yaitu velg Enkei bawaannya Smash 2004 lengkap dengan gear dan up gear. Kemudian ada tutup promonya. Semua itu saya beli hanya 150.000, murah sekali ya. Kemudian menyesuaikan tema ya, tentu saja saya korok, kemudian saya poles. Nah, itu kan motifnya kulit jeruk ya. Nah, kulit jeruknya itu saya amplas sampai habis, itu lama sekali. Saya amplas dengan tangan, satu pelek itu hampir 2 minggu saya sambil ya. Ya bisa, tapi karena lama, akhirnya yang pelek satunya saya amplas dengan mesin. Nanti ada gambarnya. Nah, karena poles dengan mesin saya tidak terbiasa, itu memakan korban. Nah, mesinnya terlepas itu alat polesnya pecah seperti itu ya, matanya. Nah, ini hasilnya. Itu untuk yang bagian depan sudah saya poles, sudah saya auto sol. Beda ya hasilnya ya. Nah, seperti ini. Setelah dipasang jadinya seperti ini. Ada penambahan juga di penggantian rantai warna gold, yaitu rantai Wilwood ya waktu itu. Kemudian sedikit berkreasi dengan tutup klep, itu saya lubangi, kemudian saya kasih dop untuk pompa ban itu ya, sehingga masih ada lubangnya, dengan tujuan agar lebih dingin klep, bagian klepnya itu ya. Kemudian saya kasih selang ke atas seperti ini. Kemudian ada penambahan lagi, yaitu penggantian sok belakang. Kemudian saya mendapatkan hibaan berupa knob as racing dari teman saya, dan ini saya pasang. Hasilnya lumayan, walaupun suaranya berisik, tapi nafas motor menjadi panjang dan bertenaga. Sedikit intermezzo, cerita tentang ban saya, karena ban depan itu 225, belakang 250, itu tidak standarnya Shogun. Akhirnya saya ditilang. Nah, oleh karena itu saya mengganti ban lamanya saya jual yang 225 dan 250 itu. Dan akhirnya saya menggunakan ban yang standar, yaitu depan 250, belakang 275, sehingga seperti ini. Entah karena apa saya lupa, yang jelas shaker saya ganti menjadi shaker Shogun, tapi OS nya 200 ya, agar tidak terlalu drop tenaganya ya. Nah, seperti ini penggantiannya, saya ganti oli dan lain-lain. Nah, itu sudah ganti shaker yang sekian kali saya lupa ya, pokoknya saya boros banget shaker itu ya.
sedikit tambahan aksesoris, yaitu penggantian handspad dan handle rem dan kopling menggunakan Ride It bekas juga. Lupa harganya berapa, 100.000 atau berapa deh. Nah ini foto saya ya dengan motor yang waktu itu. Nah ini persiapan untuk mudik saya ke tempat simbah ya di daerah Rembang, dari Jogja ke Rembang, Lebaran tahun 2015. Dan akhirnya motor ini sampai di Rembang, saya touring sendiri ya ini ya. Nah ini sudah sampai Rembang, kenang-kenangan waktu itu ya. Nah dan ini saya bertemu dengan plat AB juga di daerah Semarang. Sampai rumah untuk pertama kalinya si biru ini saya cucikan. Mencoba menggunakan karbu PE28 merek Coho, KW berapa itu nggak tahu mereknya, jelek ya tapi lumayan tenaga naik. Nah ini mungkin ubahan terakhir yang agak ekstrim habis ini, tidak banyak ubahan karena saya kebetulan juga kemudian membeli mobil sehingga fokus saya terbagi-bagi, karena tahu sendiri perbaikan mobil tidak semurah motor. Nah kira-kira demikian cerita di tahun 2015. Kita lanjut ke 2016. Mulai tahun 2016 tidak ada ubahan berarti ya, hampir tidak ada, karena memang misi saya hanya menyimpan motor ini karena sayang ya, dan kurang reliable karena mesinnya sudah ubahan sana sini. Nah saya bercita untuk membeli motor pendamping untuk si biru ini, dan cita-cita saya itu akhirnya kesampaian hingga suatu saat saya membeli motor Suzuki Smash Titans. Ini dia motornya, Smash Titans warna biru. Saya pakai cuma sekitar 5 bulan, dan kemudian saya membeli lagi Smash lagi warna merah ini saya pakai lumayan agak lama, sudah saya balik nama sebenarnya ya. Saya pakai sekitar 1,5 tahun hingga tahun 2019 akhir. Nah kemudian 2019 saya ada Suzuki Thunder yang saya pakai sampai sekarang, sehingga motor Shogun saya hanya saya gunakan sekali ketika saya ingin menggunakannya saja, tapi lebih sering menggunakan Suzuki Thundernya seperti itu. Nah itu tadi perjalanan panjang Shogun 110 saya dari awal mulai beli kira-kira tahun 2011 hingga sekarang. Nah kira-kira sekarang kondisinya seperti apa? Mari kita lihat lebih detail lagi.
inilah kira-kira kondisi Shogun 110 saya sekarang ya. Kondisinya seperti itu apa adanya ya. Oleh karena itu perlahan-lahan saya akan merestorasi motor ini menjadi bagus kembali. Saya inginnya menjadi tema standar lagi ya, yaitu nanti cat ini akan dirubah menjadi warna aslinya biru, kemudian ada stripingnya. Kemudian apa itu, untuk krom-kromnya kemungkinan akan saya korok lagi, kemudian nanti dicat sesuai warna aslinya. Tapi jika kromnya yang masih bagus biarkan saja, dan nanti akan ada restorasi mesin dan sebagainya. Nah seperti itu saja kira-kira ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video, dan agar saya semangat lagi untuk merestorasi motor ini. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.